Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang kenapa saldo bantuan sosial teman-teman bisa nol. Jadi ini ada beberapa alasan-alasan dan solusinya yang bisa teman-teman lakukan jika mendapati saldo bantuan sosial teman-teman kosong, baik dari PKH maupun BPNT ya. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di kesempatan kali ini maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum klik tombol subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Serta teman-teman jangan lupa share ke teman-teman kalian dan klik tombol like jika kalian suka video ini. Jadi teman-teman, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di video saya yang membahas tentang penyebab saldo PKH 0 atau BPNT 0 ya. Jadi ini merupakan update terbaru tentang kenapa saldo teman-teman bisa kosong, karena saya juga pernah dicat oleh salah satu pegawai SLRT yang memerintahkan salah satu warga di masyarakat, warga di kelurahan saya untuk melakukan perbaikan data karena tidak bisa mencairkan bantuan sosialnya dikarenakan datanya ya. Jadi itu salah satunya teman-teman. Sebelum kita lanjut ya, saya ingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa dinonton informasi ini sampai selesai karena ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, jadi saat ini beberapa KPM yang uang bantuan tunai PKH yang belum masuk ke rekening sedang galau dan gundah gulana. Hal ini terjadi sebagian KPM yang saldo BPNT sembako masih nol alias song. Begitu juga KPM yang sebelumnya mendapatkan BST juga belum cair. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan sederhananya. Silahkan disimak sampai selesai penyebab saldo nol pada bantuan sosial PKH, BPNT maupun BST. Berikut solusinya. Oke teman-teman, yang pertama yaitu status kepesertaan KPM di program bantuan sosial sudah dihapus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia karena dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial karena naik desilnya. Jadi bagaimana solusinya jika teman-teman dihapus oleh Kementerian Sosial? Jadi ini tidak memiliki solusi teman-teman karena saat ini memang sedang ada perbaikan data di DTKS sehingga memungkinkan beberapa KPM naik desilnya yang mengakibatkan dihapuskannya KPM tersebut dari daftar peserta program bantuan sosial. Kemudian yang kedua teman-teman yaitu status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif, tapi ada kendala pada data KPM yang belum padan dengan DTKS meskipun datanya sudah padan dengan data di Dukcapil. Jadi bagaimana solusinya? Jadi teman-teman silahkan cek ke operator SIKS NG di desa atau kelurahan untuk mencocokkan data antara di KK, di KTP dan di DTKS. Jadi biasanya teman-teman, meskipun data KTP teman-teman sama dengan di Capil, tetapi di data DTKS atau yang terinput di data bantuan sosial teman-teman tidak sesuai, maka ini juga bisa menjadi salah satu penyebab bantuan teman-teman tidak cair. Jadi solusinya silahkan ke operator SIKS NG di desa atau kelurahan teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga, status kepesertaan di program bantuan sosial masih aktif. Data KPM sudah padan dengan DTKS tapi belum padan dengan data di Dukcapil. Jadi biasanya teman-teman data di penerima bantuan sosial sama di DTKS tetapi di Capil beda lagi. Jadi gimana nih solusinya? Jadi teman-teman datang langsung ke Disdukcapil untuk mengaktifkan nomor KK dan NIK yang saat ini dimiliki. Bisa jadi meski sudah memperbarui data di KK dan di KTP tapi nomornya belum diaktifkan. Jika ini yang terjadi maka nomor KK dan NIK akan tercatat invalid teman-teman. Jadi
kemarin ada salah satu pegawai di SLRT menghubungi saya, memerintahkan tetangga saya untuk segera mengaktifkan KTP-nya karena BST-nya tidak bisa cair dikarenakan KTP-nya belum diaktifkan. Jadi itu bisa menjadi salah satu penyebab kenapa teman-teman tidak cair saldo PKH, BPNT maupun BST-nya teman-teman jika teman-teman terdaftar ya. Kemudian yang keempat teman-teman yaitu status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif, kemudian data KPM sudah padan dengan DTKS dan Dukcapil tapi data di bank belum padan. Jadi teman-teman ada juga beberapa bantuan sosial yang seperti ini. Kakak saya mengalami seperti ini juga. Data di bank itu tidak sesuai dengan di kartu keluarga yang dia miliki, alamatnya serta nama ibu kandungnya kelebihan huruf sehingga tidak bisa dicairkan teman-teman bantuannya. Jadi solusinya seperti apa? Di sini teman-teman silahkan bawa KK, KTP, buku tabungan, KKS dan surat pengantar dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa Anda benar-benar KPM dari sebuah program bantuan sosial. Kemudian lakukan pengecekan data dari dokumen di atas dengan data di bank. Khusus pemilik rekening yang sebenarnya adalah pengurus pengganti dari KPM yang meninggal atau berhalangan, tetap sebaiknya minta didampingi oleh pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut karena pengurus pengganti yang saat ini diakui adalah mereka yang merupakan keluarga inti dari KPM seperti ayah, ibu, anak yang sudah cakap hukum. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga ini bisa menjadi solusi buat teman-teman. Kemudian yang kelima teman-teman, status kepesertaan di program bantuan sosial masih aktif, kemudian data KPM sudah padan dengan DTKS dan Dukcapil dan data di bank juga sudah padan. Tapi tidak cair juga teman-teman. Gimana sih solusinya? Jadi teman-teman tunggu sekitar 1-2 minggu karena memang penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa termin. Jika ternyata masih kosong, segera lakukan cetak rekening korang di bank penyalur. Jadi proses cetak rekening korang tidak bisa diwakilkan, harus oleh pemilik rekening itu sendiri dengan membawa KTP, buku tabungan, dan KKS. Setelah melakukan cetak rekening korang, segera melapor ke pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi dana bantuan sosial oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan pihak Himpunan Bank milik negara. Jadi teman-teman, ada beberapa catatan yang harus teman-teman perhatikan di sini. Jika KPM PKH yang mengalami kendala pada BSP sembako, temui pendamping sosial PKH. Kemudian, jika KPM tak menerima PKH yang mengalami kendala pada BSP sembako, temui pendamping BSP sembako. Petugas ini bisa TSKS atau pihak lain seperti Karang Taruna dan lain-lain. Kemudian jika KPM masih bingung apa masalah, silahkan langsung menanyakan kepada pendamping sosial PKH, TSKS atau operator SIKS NG di desa atau kelurahan. Jadi itu teman-teman ya. Jadi jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ke dinas sosial terkait atau sekarang ada namanya SLRT teman-teman ya. Oke, jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya ingatkan lagi, teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini jika teman-teman belum klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.